video kembali. Seperti biasanya buat kalian semuanya jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena hari ini Ayu bakal kedatangan seseorang yang luar biasa di ruang tamu Ayushi. Beliau adalah seorang seniman, terus juga biasanya ada di televisi, di web series, lengkap bisa nyanyi. Pokoknya kita nggak sabar. Yujeng handsome. Hai, alhamdulillah. Langsung ngopinya? Langsung ngopi. Baik, tenang naon ya. Kumaha daming, Mang? Damang. Oh, Damang. Ayo orang mana? Orang Jawa. Nah, jadi nggak apa-apa, belajar sedikit-sedikit. Oh gitu ya. Oh, ini Damang, bukan Damang Daming. ya. Oh. Daming. Emang daming sama damang bedanya apa, Mang? Kalau Damang itu sehat. Oke. Kalau Daming itu sehit. Iya. Benar. Masuk akal bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat yuk, sehat. Iya sehat ya di musim pandemik ini kita memang tetap harus menjaga kesehatan. Ini tadi agendanya dari mana, mau kemana, terus kemana? Kebetulan hari ini tuh diundang sama Perdana Menteri Malaysia buat akekah anaknya. Subhanallah Anda ya. Wow, famous, terkenal. Oh my God. Cuma saya nggak bisa karena udah janji sama Ayu. Oh gitu. Ya Allah, jadi aku diutamakan iya. Ya. Kalau kalian lagi pegang handphone, kalian bisa cek Instagramnya ada YUJENG underscore ya, Mang ya. Underscore bisa enggak juga? Pokoknya handsome. HE handsome. Oh iya HE handsome gitu. Sebenarnya namanya siapa sih, Mang? Nama saya? Sebenarnya saya juga ke Jawa-Jawaan. Oh gitu. Jadi tapi ada darah Jawa ada? Ada. Bapak dari Tegal, ibu dari Sunda. Di Jaware. Oh iya. Kalau nama saya itu Ari Kurnianto. Ari Kurnianto itu Jawa banget loh Jawa namanya banget. Ya. Bener. Karena semua keluarga sebenarnya namanya Jawa tapi lama di Sunda. Lama di Sunda. Ibu orang sini. Oh, tapi bisa bahasa Jawa? Ora. Oh, iso. Siki-siki lah, Jos. Siki-siki. Siti, Jos. Kenapa dari Ari Kurnianto jadi Yujeng handsome? Why? Awalnya ada sebuah sitkom. Oh, situasi komedi. Nah, sitkom sinetron komedi. Oke, oh ya. Komedi di salah satu TV lah. Waktu itu perannya jadi Ujang. Jadi Ujang, perannya itu Ujang. Waktu itu sama si Kang Sule, kalau Ujang kan terlalu Sunda. Ya. Hanya itu juga nggak ditulis di skrip, kan dia improvisasinya luar biasa. Iya. Waktu di set aja gitu. Oh jadi langsung aja. Gitu. Jadi nggak kayak lu namanya Ayushi dah. Nama lu asli lu siapa gitu misalnya. Iya. Udah lu panggilnya Ayushi nggak gitu. Jadi waktu pas main di tag, apaan lu Ujang, lu mah biar kan sekarang hidupnya di kota tuh, di kampung. Di kota mah jangan Ujang, kan Ujang mah nama kampung, udah Yujeng aja. Nah di situ baru gitu sebetulnya. Halo Jeng. Siapa Jeng? Ya situ, siapa lagi? Dari dulu sampai sekarang nama saya Ujang. Ini Jakarta, men. Jakarta. Ujang kalau ke Jakarta itu diganti jadi Yujeng. Disebut sengaja enggak, disebut nggak sengaja juga enggak sih. Katanya lebih enak dipanggilnya itu. Yujeng, handsome. Kalau Ari terlalu pengusaha banget gitu. Dia pengusaha banget lah. Bener iya sih kan? Nama Ari ya bener. Pengusaha banget. Jadi itu. Awalnya dari si sitkom itu. Apa waktu itu judul sitkomnya, Mang? Awas Ada Sule 2. Awas Ada Sule 2. Oh, oke. Berarti sudah terjawab nama lengkapnya dan perpindahan nama lengkap ke nama famousnya menjadi Yujeng handsome. Handsome kan? Coba lihat ke kamera close. Kalau belajar seni peran tuh gimana?
awalnya? Kok bisa akhirnya ikut ini, itu, ada di sini, di situ, di mana-mana? Kalau sebetulnya ini rada serius ya, serius. Kalau seni peran itu justru saya bukan belajar dulu baru main justru. Jadi okay. Belajarnya maksudnya nggak belajar formal ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah ada yang belajar dulu teater. Oh iya benar. Di sekolahnya ekstrakurikuler atau sebagainya. Tapi saya cuma apresiasi doang. Apresiasi doang, lihat ya karena kan kita sehari-hari kalau dulu TV ya, lihat aktor, lihat layar tancap tuh, lihat itu. Paling saya suka membayangkan gini, kalau saya jadi dia, enak nggak ya? Kalau saya memerankan kayak dia itu enak nggak ya? Jadi artis, dia berperan sebagai artis yang ada di layar kaca itu enak nggak ya? Cuma bayang diri tuh lihat. Kebetulan suatu saat ada kesempatan casting, saya ikutan. Dari situlah mulai belajar lagi, karena kan yang kebanyakan yang diperankan oleh saya itu wilayahnya komedi. Iya. Karena mungkin komedi lebih nggak tahu sih ini bener enggaknya ya, karena saya nggak terlalu memperdalam peran dari pertama. Kalau komedi kayaknya nggak seserius Suara Hati Sang Istri gitu ya, sinetron, telenovela dan sebagainya gitu. Saya nggak ada belajar dari awal, belajar gini nggak, cuma apresiasi doang gitu. Dan sampai sekarang pun masih belajar, nggak tahu yang benernya itu kayak gimana. Waktu mandi mungkin ya pernah mengalami kan, semua orang yang kayaknya gitu pernah mengalami harupun kaca, saya ada gitu kan, melatih mimik dan sebagainya. Biasanya gitu aja kalau saya gitu. Kalau yang bener dan enggaknya nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Benar. Karena Mang Yujang berarti selama ini perjalanan karirnya itu latihan atau belajarnya itu langsung otodidak aja pas di situasinya. Bener. Gitu. Sambil melihat. Sampai saat ini sutradara masih ada yang nggak setuju dengan yang saya perankan, berarti saya belum berhasil dong. Intinya iya. Masih ada di level itu juga ya Mang ya? Dan saya harus begitu walaupun udah puas. Menurut sutradara itu suka nanya gitu, gimana saya bagaimana evaluasi evaluasi seperti itu harus kalau menurut saya. Benar, setuju. Yang paling sulit apa yang pernah terjadi selama mulai mengawali sampai sekarang nih? Yang sulit apanya? Sulit memerankan atau? Sulit memerankan apa? Atau memang ada hal-hal yang sulit dalam lingkungan Mang Yujang sendiri? Kan ini kan di entertainment gitu ya. Nah gimana? Kadang ada situasi di mana udah semua dalam satu scene itu pemain semua tuh. Ngerti nggak maksudnya? Ada misalnya ada ekstra, otomatis kita yang harus menyimbangkan. Kalau saya begitu gitu. Artinya begini, ketika saya waktu pertama kali turun ke peran, itu lawan main senior saya ngikutin saya gitu. Sebodoh saya, jadi levelnya kelihatannya sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya, benar-benar. Ibaratnya saya sama Reza mungkin saya gitu, Reza Radian. Jadi kelihatannya sini itu baik-baik aja gitu, nggak ada jumping dan sebagainya. Paling hal tersulit itu. Satu itu, kedua harus serius, itu yang paling sulit. Harus serius. Tiba-tiba harus sedih tetap susah gitu. Susah maksudnya, itu emang ya. Susah apa ya, kalau mungkin Ayu juga tahu seni peran itu menyampaikan suatu perasaan dalam satu naskah ke orang lain dan nyampe gitu kan. Iya. Kalau saya harus dikasih peran sedih, sesedih apapun orang nggak akan sedih. Karena menurut Mang Yujang ini kan komedi humor ya, jadi disuruh sedih tuh ekstra banget gitu ya. Ekspresinya ekspresi komedi susah. Nanti orang jadinya ketawa lagi. Ketawa geli gitu. Tetep aja nggak. Ini gue ngeliatin dia ngomong ya, tapi gue pengen ketawa. Sedih, nangis gitu-gitu sama ya. Sedih, marah, nangis. Karena lingkungan komedi sih. Pernah satu saat layar lebar tuh harus serius dan harus nangis gitu. Itu yang paling berhasil menurut saya. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu nyampe ke orangnya. Harus sedih, harus nangis. Dan itu berhasil dilakukan sama Mang Yujang. Jadi sedihnya itu bukan sedih komedi gitu. Tapi ada nggak naskahnya biasanya selalunya bahasa Indonesia atau ada bahasa Sundanya atau bagaimana yang pernah dihadapin oleh Mang Yujang? Kalau di sitkom mah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia cuma kan kalau misalnya dapat peran coba dicampur sama bahasa Sunda, bahasa Sunda itu mah introkan. Soalnya kalau ngelong saya mah bahasa Sunda.
Tongser atau Calung atau itu. Oh, itu pasti bahasa Sunda ya. Kalau di web series biasanya ada Sundanya apa Indonesia semua? Kemarin terakhir web series Bian itu, yang si Rizky Febian itu disuruh jadi orang Bali. Oh, jadi ada bahasa Bali juga? Iya, jadi bukan bahasa ya. Kalau bahasanya saya tidak terlalu ini, paling sedikit-sedikit, cuma logatnya itu. Logatnya ya. Logatnya jadi, iya betul. Coba. Apotek tiap Sabtu tutup gitu. Oh iya benar-benar. Beli cang. Oh iya. Udah waktu. Belajarnya berapa lama logat Bali, Mang Yujeng? Kalau denger ya apresiasi itu udah lama. Cuma baru mempraktekin waktu itu. Tenanawan begini gitu Ki, tenanawan sakit, ya udah dapat, nggak tahu saya dapat enggaknya. Cuma kalau lihat di komen logatnya dapat, cuma bahasa Balinya acak-acakan katanya. Oh. Gitu, okay. tapi memang scene-nya scene komedi. Untungnya komedi. itu ya, Iya, untungnya itu. Kalau misalnya udah serius, udah saya habis dimaki-maki sama netizen. Iya benar. Karena kan biasanya kalau udah ngomongin bahasa budaya, tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi itu mah harus hati-hati lah. Saya juga begitu. Biasanya kalau bahasa sehari-hari, bahasa Sunda Mang yang paling mudah dipelajari untuk saya yang pemula apa? Bahasa Sunda. Setelah kenalan tuh apalagi misalnya Mang? Kalau di Sunda sama mungkin kayak di Jawa juga ada alus, ada iya benar-benar. Ya, buat ke sama lupa lagi apa namanya. Misalnya dari makan aja, makan itu apa aja? Ada tuang, mam, ada dahar, ada neda, jajablong. Banyak tuh paling kasar jajablong, jajablong gitu. Oh jajablong lebih yang kasar. Iya, jajablong. Berarti jangan sampai ngomong jajablong ke orang tua. Oh, jangan itu. Oh, jangan. Kalau ke orang tua, tuang. Oh, tuang. Kalau ke sendiri neda. Oh iya. Gitu. Sama kayak bahasa Inggris kan, verbnya ada 3 tuh kan. Oh iya. Verb apa? Kata kerja benar. Verb 1, verb 2 gitu ya. Benar. Sama di Sunda juga. Oh, ada gitu juga. Di Jawa jadi, juga begitu. Kalau di Jawa ya cuma dari makan berarti mangan, neda, dahar. Dahar tuh lemes ya di sana. Lemes banget dia tingkat tinggi. Kalau di sini kan belum ya. Kalau udah 3 doang. Sini dahar itu buat sama tuh. Oh, kalau gini dahar, kalau di Jawa udah sama yang di atasnya. Iya, benar. Berarti kemarin saya dijebak ada kata-kata yang katanya cantik banget. Itu bahasa Sundanya munding hidung. Baik. Ternyata itu kan kebo hitam ya kan? Dijebak. Terus ada lagi apa ya kemarin ya? Caketrek. Oh, caketrek. Caketrek itu, ya caketrek hidung. Oh, caketrek hidung. Itu. Caketrek itu hidung hitam banget. Oh. Gitu. Jadi kalau di Sunda tuh ada nggak tahu di Jawa nggak ada kan? Nggak ada. Ada 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 Gitu ada teleng, pepet. Jadi ada caket dan caket beda. Oh. Caket truk hidung itu dekat truk hitam. Kalau caket truk hidungnya kabina-bina, hitamnya. Kabina-bina itu gimana? Hitam banget. Oh. Terus juga kemarin aku sempat ngulik Instagramnya Mang Yujeng Handsome, sering bikin apa kemarin? Kamu stalker ternyata. Iya, stalker saya sebelumnya karena dia sering bikin kirata. Anak-anak. Iya Pak Guru. Mari kita belajar kirata. Apa itu kirata? Dikira-kira tapi nyata. Siap ya? Ayo. Naon kiratana PSBB. Para seniman butuh biaya. Bagus. Kalau di Sunda itu ada namanya kirata, itu dikira-kira tapi nyata. Oh, dikira-kira tapi Iya, nyata. kayak disingkat-singkat. Tapi emang gitu. dilaguin itu ya? Emang sengaja dilaguin? Iya, sengaja dilaguin. Oh. Sebetulnya itu lagu senior dulu, lagu zaman dulu itu sebetulnya zaman dulu, cuma diaplikasikan ke syair sekarang. Itu lagunya The Bodor dulu. Oh, emang udah lama sebenarnya udah. Nadanya nada beliau, nadanya nada The Bodor. Itu kan saya ada tuh dibaca tribut The Bodor, iya, ada benar. tuh kan tribut The Bodor. Itu Oke. tribut The Bodor. Jadi mengingat The Bodor dulu. Gimana ya kemarin tuh nadanya, Mang? Naon ari kirata, naon ari kirata, naon kiratana PSBB gitu. Oh iya, benar, naon kiratanya PSBB. Nah, itu. Oh iya, dijawab langsung ya. Jawab langsung, para seniman butuh bantuan. Oh iya, gitu. benar. Naon kiratanya COVID, Mang. Nah,
Kopi komunitas penyanyi dangdut Oh gitu. iya bener. Itu mah disambung-sambung aja. Bener. Naon kiratanya corona. Korobet na calana. Oh iya benar. Gitu. Naon kiratanya aja lemak. Jelema merejal ti emak. Oh iya benar. Oh Jadi itu tuh merejal ti sebenarnya. emak itu keluar dari ibu. Oh dari ibu. Gitu. Oh Cuma, iya. ya makanya iya. di Sunda itu suka ada kirata. Ini saya ke atas nggak apa-apa ya. Oh, Orang nggak kampung apa-apa. mah begini Iya kan. benar. Jelema merejal ti emak gitu. Oh mundasi Dina kiratanya. dada ngeraksi. Oh gitu Gitu. ya. Itu sebetulnya singkatan itu udah ada dari dulu, cuma ada yang dilakukan, ada yang enggak gitu. Jadi orang Sunda dulu nggak tahu siapa yang membuat ini pertama kalinya ya singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ya makanya dinamakan kira-kira itu dikira-kira tapi nyata kan. Makanya Ya. dulu sekarang bikin sepatu sepasang biar nyatu. Oh iya Kira-kira benar. dulu tuh. Oh oke. Sepatu sepasang biar nyatu. Yang sampai saat ini masih dipelajari Mang Yujen apa? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Masih dipelajari? Masih dipelajari dan harus banyak belajar. Apa aja misalnya Mang? Oh, kayak ekspresi, Ekspresi. terus memahami sebuah naskah. Oke. Karena saya mendapatkan ilmu kebanyakan dari Kang Sule itu jangan pernah menghafalkan naskah. Jangan pernah menghafalkan naskah. Harus memahami sebuah naskah satu scene itu. Jangan naskah sendiri. Karena lu main gak sendiri. Ngerti nggak? Oke. Dalam satu scene itu ada 3 orang, lu harus paham situasi itu lagi apa. Naskahnya begini harus diapain, lawan main lu begitu harus gimana, ditambah ekspresinya gimana, ditambah slapsticknya gimana, dan lain sebagainya. Itu yang saya pelajari dari beliau. Kalau menghafal mah 1 tambah 1 dong 2. Ya udah selesai di situ ya. Dalam sebuah scene atau dalam sebuah situasi ada sebuah planning yang tidak bisa kita perkirakan gitu, kalau menurut saya. Ada sebuah suasana yang akan berbeda dengan naskah. Menghidupkan naskah itu kan susah kalau menurut saya ya. Ya. Menghidupkan naskah itu Karena harus ya itu penjiwaan, karakter, improvisasi juga masih dibutuhkan ya Mang ya. Tahun 2005 audisi band Gelo itu. Oh iya, yang di TPI bukan Yang Mang? di TPI. Oh iya, oh nyanyi TPI. Mick Jagger ya. Itu. Mick Jagger di mana? Udah siap? Thank you. Oh, baby, she's a birthday queen in baby. She's hard to give me of style for a ride. Di 2005 sampai sekarang 2005, 2008, 2009 OPJ. Oh, Main musik dulu kan? OPJ 2008, oke. Main musik 2008, 2009 OPJ. Terus ada tawaran casting itu. Awas ada Sule 1, Awas ada Sule 2, sampai sekarang. Jadi dari 2003 ya jalannya. 2003 lah. Tapi lebih duluan seni peran apa musik? Kalau di entertainment apa di TV lah ya gitu. Di TV mah musik dulu. Oh musik dulu. Musik dulu. Emang suka nyanyi ya? Kebetulan suka meren. Oh, Kebetulan oke. suka. Satu lagi nih, saya penasaran sama kalau tadi ada kirata, berarti yang kedua ada tata rucingan. Kan ini kalau di Sunda nggak lengkap kalau nggak ada tata rucingan. Nah. Itu apa sih, Mang? Terus itu tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan tuh tata rucingan. Tebak-tebak buah manggis lah kalau di Tapi Jakarta. benar maksudnya, jawaban benar atau gimana? Tergantung ya. Misalnya misal. kenapa anak gajah mencari makanannya di hutan sendirian? Kenapa anak gajah mencari makanan di hutan sendirian? Sendirian. Karena dia nggak punya saudara. Nah, bukan. Bukan. Nyerah. Karena ibunya nggak punya dapur. Tapi di sana teh. Oh iya. Oh berarti ini bisa tuh kena naha anjing ngagonggong. Namun mengeong ucing. Enggak, kurang tepat. Mun ngagarawa siga maneh. Oh gitu ya. Kesia. Siga dia. Luar biasa ya. Kita doain semoga Mang Yujeng karirnya lancar, melejit ya.
bahagia, sehat terus. Jadi buat kalian nanti yang pengen kepo tentang beliau nanti bisa dicek di Instagram. Baiklah kalau begitu, senang banget hari ini. Alhamdulillah dapat banyak sharing-sharing cerita perjalanan karirnya Mang Yujeng Handsome alias Kang Ari Kurnianto. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa follow Instagram beliau, jangan lupa terus aktifkan lonceng notifikasinya buat video ini. Dan kalau kalian masih pengen tahu lebih banyak, kalian boleh komen, nanti bisa dilihat sama saya sama Kang Yujeng juga. Terima kasih juga, hari ini kita berada di Papatong Cafetaria. Gitu, benar di Citarum. Ini ada kopi susunya yang kalian bisa cobain. Ada yang versi 1 liter, ada yang versi neon. Ini favorit. Wah, benar. Ini favorit saya. Jadi bisa di stok di rumah. Ya, kalian bisa cek Instagramnya juga Papatong Cafetaria. Ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you. Terima kasih.